Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami terlampau percaya bahwa Allah begitu mengasihi kami. Apapun kondisi kami, tersulit apapun itu Tuhan, Tuhan Yesus selalu buka jalan buat hidup kami. Terima kasih. Kami mau pegang janji-Mu buat hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari sama-sama katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntunku, sungai di gurun Ku temui, langit bumi Kau lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan dan kuasa-Nya dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Haleluya. Ku percaya Tuhan, ku percaya Yesus. Haleluya. Selalu ada jalan buat kami Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kembar mazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Dengan cara yang ajaib Kau buka jalan bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh kiara lama mama ya rapa shikiara didi. Kuara la papa 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 ya rapa shikiara didi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap jalan Tuhan yang Engkau buka buat kami. Sesulit apapun, rintangan apapun di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu membuka jalan buat hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah, mengurapi hamba-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari yang berbahagia dalam kehidupan kita. Karena di sepanjang hari, sepanjang malam yang telah kita lewati, kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan perlindungan. Malam yang penuh misteri. Tapi hari ini, pagi hari ini, kita ada di sini. Kita bisa menyaksikan cinta kasih karunia dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya akan membacakannya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa. Yesus menjanjikan seorang penghibur. Kalau kita melihat, membaca suatu kejadian di mana nantinya Yesus akan naik ke surga. Dan dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya seorang diri di muka bumi ini. Dia akan memberikan penghibur. Beberapa waktu yang lalu begitu banyak hamba Tuhan, pendeta sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus berperan untuk menginsafkan kita daripada dosa-dosa. Roh Kudus berperan untuk mengingatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi di sini saya mau bahas kita mau melihat mengapa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang percaya, baik saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Roh Kudus itu sangat penting. Jadi kalau ada sebagian orang yang menolak peran Roh Kudus, itu mungkin dari pihak mereka. Tapi kita sidang jemaat di tempat ini, kita sangat membutuhkan peran dari Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, menuntun kehidupan kita, menuju kepada jalan-jalan kebenarannya Allah. Mengapa Roh Kudus penting dalam kehidupan kita? Kita akan bahasanya dalam 2 poin. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ayat 17 dikatakan, tapi saya akan baca dari ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di dalam dunia ini, di dunia belahan dunia manapun, tidak ada satu orang pun yang memiliki kebenaran yang hakiki. Satu sisi nilai hukum, seorang berkata aku memiliki kebenaran, tapi di sisi lain orang lain pun bisa melihat kebenaran orang si A ini itu tidak benar, karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat dari sisi yang berbeda. Yang si A sudah lihat benar, yang si B tetap melihat salah. Si C pun demikian. Tapi kita orang percaya, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran-kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak ada di dunia ini. Karena apa? Kebenaran yang ada di dunia ini kebenaran yang semu, yang sebentar saja. Tapi kebenaran yang dimiliki oleh Roh Kudus, kebenaran yang dari Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang dimiliki Roh Kudus, kebenaran dari Allah Bapa, kebenaran dari Tuhan kita yang kita sembah. Dan kebenaran inilah yang akan membawa kita untuk masuk di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus membawa orang percaya
untuk masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus menuntun orang percaya, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk masuk ke dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saya, Bapak, Ibu, tidak akan bisa mengetahui kebenaran-kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Jadi dorongan Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dia akan mendorong kita untuk tahu kebenarannya Allah seperti apa, kemauannya Allah seperti apa. Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan kita sendiri. Roh Kudus ini mengetahui, Roh Kudus ini mengenal kebenaran itu. Dikatakan di sana sekali lagi yang bagian B, 17 bagian B, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi tidak ada di dunia ini tidak ada yang mengenal Dia selain saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selain orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya kita yang mengenal Dia. Dan hanya kita yang masuk di dalam kebenaran itu. Kita bisa masuk di dalam kebenaran itu. Karena apa? Karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Diam di dalam hidup saya maupun Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi jelas di sini. Kita tidak bisa lepas dari itu. Maka di hari yang penuh kasih karunia ini, bulan yang penuh kasih karunia ini, mintalah peran Roh Kudus itu. Pentingnya Roh Kudus itu, minta supaya kita memiliki, kita bisa hidup di dalam kebenaran itu. Kita tidak bisa keluar lagi dalam kebenaran itu. Kita tidak melenceng dari kebenaran itu. Kita diam bersama kebenaran itu. Karena kita ada Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Poin yang kedua, mengapa Roh Kudus penting dalam kehidupan orang percaya? Poin yang kedua di ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Di dalam kehidupan ini, di dunia ini, orang begitu banyak sekolah sampai S1, S2, S3, menimba ilmu, mencari hikmat. Itu tidak salah. Itu penting. Tetapi di sini dikatakan bahwa roh hikmat itu adalah Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita sudah menimba ilmu, mencari ilmu sampai banyak, sampai tinggi seberapapun, kalau kita tidak dikuasai dengan roh kebenaran, roh hikmat, itu tidak ada gunanya. Karena apa? Kita hanya berkata sesuatu yang semu, yang nantinya tidak akan mengubah orang melalui perkataan kita, tidak akan membawa dampak bagi orang ketika melihat perkataan kita. Maka penting dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kita meminta roh hikmat ini. Karena roh hikmat ini yang mengetahui segala sesuatu. Dikatakan dengan jelas di bagian B di sana, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari di dunia ini, ilmu apapun, materi apapun yang kita pelajari di dunia ini, kalau kita tidak memiliki roh hikmat, itu tidak ada gunanya. Karena segala sesuatu, baik itu kebenaran, baik itu perintah, baik itu kasih, itu diketahui semua oleh roh hikmat atau Roh Kudus. Maka dari itu penting sekali kita untuk meminta roh hikmat, roh kebenaran untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Hari-hari ini selama 10 hari dari mulai hari Senin kita sudah akan mulai dari doa dan puasa untuk menyambut hari yang penuh kasih karunia ini. Untuk meminta dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita bisa melihat kebenaran-kebenarannya Allah. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenarannya Allah, ketika ada sesuatu hal yang salah, yang melenceng, Roh Kudus akan selalu mengingatkan saya maupun Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini salah, ini tindakan ini salah, perilaku ini salah. Yang benar yang dimaunya Tuhan seperti ini. Yang maunya Tuhan perintah Bapa seperti ini.
perintahnya Tuhan seperti ini. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Tapi di balik itu semua, bukan hanya kita yang dituntut ternyata. Di sini kita pelajari, kalau kita mau melihat dengan teliti, kita mendapatkan paket komplit di sini. Kenapa saya bilang paket komplit? Karena kita diajarkan untuk melakukan kebenarannya Allah, kebenarannya Bapa, perintahnya Bapa. Tapi di sini juga Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa di sana juga ada kerjasama juga ada pekerjaan Allah Bapa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa juga mengambil bagian, yaitu dalam apa? Dalam bertindak kasihnya, dalam anugerahnya. Dia juga bertindak, Allah Bapa bertindak. Jadi bukan Bapa hanya menuntut orang percaya, saya dan Bapak Ibu. Tapi Allah juga mengambil bagian untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk orang percaya. Sehingga kita apa? Bisa seturut dengan kehendaknya Bapa. Ini sebuah paket yang sangat komplit. Paket yang tidak pernah kita dapat di tempat lain. Di tempat lain mungkin diajarkan kebenaran-kebenaran yang menurut mereka benar. Tapi mereka tidak diajarkan juga bagian dari Bapa. Mereka tidak juga diajarkan tentang perintah Bapa, perintah Allah. Tapi kita di sini diajarkan tentang perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, di bulan yang penuh anugerah ini, mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Kita minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya dipenuhi, tapi kita minta untuk dikuasai. Kenapa saya bilang dikuasai juga ini penting? Karena apa? Kalau kita hanya dipenuhi, terus kita tidak mengeluarkan sesuatu, tidak ada gunanya. Tidak akan menjadi garam bagi orang lain. Tidak akan menjadi terang bagi orang lain. Tapi kalau kita minta dipenuhi, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita minta dikuasai. Kita dikuasai dalam artian seperti ini. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, itu akan selalu menjadi berkat, membawa berkat bagi orang lain. Orang lain bisa dikuatkan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan apapun dalam kehidupan kita. Orang lain bisa diberkati, orang lain bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, orang lain bisa mengenal Dia sebagai Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu, persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan kehidupan ini kita, minta hikmat dari Allah, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, minta dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita selalu menjadi terang bagi sekeliling kita, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.